kita akan melanjutkan untuk codingnya Mas RCNN. Mas RCNN ini kita langsung bisa menuju ke github.com. Ada di github.com/matterpod/mas_rcnn. Jadi Mas RCNN ini bersifat open source. Bisa kita download atau bisa kita clone. Untuk pengerjaannya bisa di lokal maupun menggunakan Google Colab. Kalau yang di lokal ada persyaratan-persyaratan yang harus diinstal dulu. Salah satunya kalau kita menggunakan GPU atau grafik, itu kita harus menginstal yang namanya driver CUDA punyanya NVIDIA. Baru bisa menjalankan project Mas RCNN. Setelah itu, kalau kita di lokal, kita bisa menggunakan TensorFlow yang terbaru. Jadi seperti itu. Untuk requirement-nya ada di requirement.txt ya, ada di bawah. Nah, kalau dibuka seperti ini. Jadi sebenarnya kita sarankan untuk lebih baik atau lebih mudahnya kita coding saja di Google Colab. Nah, ini ada requirement-nya, ada NumPy, SciPy, Pillow, Jython, dan lain-lain. Lalu di halaman utama GitHub, di halaman utamanya, kita langsung saja ya ke bawah. Nah, di Mas RCNN ini sebenarnya sudah dimudahkan di dokumentasinya ya. Di situ ada disediakan demo.ipynb, itu langsung bisa dibuka di new tab. Nah, seperti ini. Kita langsung bisa buat notebook baru di Google Colab. Nah, yang di demo tadi sebenarnya tinggal kita kopas sudah jalan sebenarnya programnya. Pertama-tama kalau kita mau coding di Google Colab, TensorFlow-nya itu harus menggunakan versi yang 1, sekian, jadi harus di downgrade karena di TensorFlow karena di Google Colabs ini defaultnya TensorFlow-nya versi terbaru. Nanti kalau kita pakai TensorFlow yang terbaru, nanti akan berakibat di salah satu code nanti akan error. Nah, untuk penginstalannya bisa mengetikkan 1.x itu nanti Google Colab yang akan menyesuaikan sendiri, seperti itu. Kita kembali ke yang tadi, yang dokumentasi, jadi yang demo. Nah, sebenarnya di sini kita sudah disediakan ya codingannya, tinggal kita kopas saja ke Google Colabs. Itu ada line 1, line 2, dan seterusnya. Untuk pertama kita import dulu. Yang import ini sesuai dengan requirement tadinya. Requirement tadi ya di GitHub-nya. Ada di GitHub-nya. Kita coba saja. Kita run dulu sebentar. Kita run dulu. Nah, itu ada error, sebentar saya jelaskan dulu. Di Google Colab ini kan ada, oh ya, saya lupa menjelaskan strukturnya di Mas_RCNN. Nanti ketika sebelum di Google, kita ke Google Colab ya, kita download dulu dari GitHub-nya, habis itu kita upload ke Google Drive. Nah, itu kita download dulu. Nah, setelah di-download, kita upload ke Google Drive, lalu kita linkkan ke Google Colab-nya kita. Nah, itu kalau di sebelah kiri bisa dilihat project kami, itu ada PCD, ada Mas RCNN. Nah, nanti folder tersebut di Mas_RCNN itu berisi ada asset, ada image, ada logs, dan lain-lain. Nah, itu biarkan seperti itu saja. Kita langsung kembali ke coding. Itu ada error ya. Errornya itu di upspat yang atas. Nah, itu kita ganti ke itu project kita nah itu bisa di copy paste. Nah, begitu. Habis itu saya jelaskan dulu yang bagian bawahnya.
Di situ ada dari MRCN, IPAD Utils, Modelib, Visualize. Yang Visualize ini untuk nanti di bagian akhir kita Visualize ini berfungsi untuk menampilkan gambarnya, menampilkan boundbox-nya, menampilkan scoring-nya, skor keyakinan suatu objek pendeteksian nanti. Jadi di Mas RCNN ini kita nanti mendeteksi objek tersebut mirip seperti apa sih, hewan, mobil, anjing atau apa, nanti ada skornya. Nah itu menggunakan, untuk menampilkannya menggunakan Visualize. Lalu di situ ada bawahnya ada Coco. Di situ Coco itu modelnya ya. Jadi di Mas RCNN ini menggunakan model dari pre-train dataset Coco. Nah, model ini fungsinya untuk digunakan kembali supaya lebih memudahkan kita para programmer untuk mengerjakan Mas RCNN ini. Setelah ditambahkan lalu diimport Coco seperti di bawahnya. Nah, seperti itu, kita run dulu. Run lagi. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya dijelaskan oleh Hagi. Selanjutnya kita langsung ke demonya, punyanya Matterport aja. Kita copy lagi sel berikutnya, class inference config. Line ini atau sel ini digunakan untuk mengatur bagaimana struktur dari modelnya ya, atau mungkin struktur dari gambar yang akan kita proses dalam satu kali jalan gitu. Jadi kalau di line ini ditulis GPU count dan image per GPU, ini kalau kita ingin memproses satu gambar saja ya ini ditulis satu saja cukup begitu. Nah nanti di line ini config.display akan ditampilkan ya bagaimana arsitektur dari model yang akan kita pakai. Jadi nanti ada backbone-nya ResNet 101. Nanti ada berbagai macam, ada number classes. Number classes ini adalah jumlah jenis-jenis objek yang bisa dideteksi. Gitu. Nah, kita lanjut aja dulu ke sel berikutnya. Nah, sel berikutnya adalah create modelnya dengan konfigurasi yang sudah kita buat di atas. Kita buat saja dengan pre-train yang tadi sudah dijelaskan di atas juga. Langsung saja di run, kita tunggu sebentar. Ya, berhasil. Kita lanjutkan ke sel berikutnya ya. Sel berikutnya adalah definisi kelasnya. Ada 80 kelas yang digunakan untuk membuat pre-train model ini, Coco dataset. Nah, Coco dataset itu isinya ada 80 kelas berupa objek-objek dalam keseharian kita. Punyanya Microsoft, Coco itu singkatan dari Common Object. Ya, bisa di-run, jangan lupa. Kita lanjutkan ke sel berikutnya. Sel berikutnya adalah proses rekognisi ya, pengenalan gambarnya. Dalam pengenalan gambarnya ini kita nggak usah random, ini dia mengatur random, kita pakai gambar kita sendiri saja. Kita biar spesifik bisa menuliskan namanya ya. Bisa dibantu, Vito? File names sama dengan os.pad join buka kurung tutup kurung image_dir besar semua. Nah itu koma. Kita pakai ini aja ya, image yang anjing_orang.jpg. Orang, bukan person. Habis itu yang bawahnya diganti juga kayaknya, bukan random choice. Image sama dengan skimage.io.imread ospad.join bener, image_dir, file names. Nah. Sudah ya?
Ya, bisa udah. langsung di-run. Ditunggu sebentar. Ya, ini hasil pengenalannya ya, masking RCNN. Di gambar ini kita bisa lihat, atau mungkin ya, ini yang dapat dikenali. Jadi ada objek anjing di sini, ada bounding box-nya yang kotak dengan maskingnya atau segmentasinya. Terus kalau diperhatikan ada bilangan kecil di samping tulisan dog, ini adalah skornya. Kemudian ada juga ini orang, kemudian bench. Nah, ini objek-objek yang dapat dideteksi ini sebenarnya mengacu ke 80 kelas ini. Sekarang kita coba bagaimana bila kita ingin mendeteksi objek yang tidak ada di Coco dataset ini ya, dataset Coco ini. Kita akan mengambil contoh gambar-gambar binatang. Kalau kita lihat di class names ini, binatang itu ada 10 kelas. Mulai dari bird sampai ini. Ini adalah binatang yang dapat dikenali oleh model ini. Bisa dilihat ini anjing berhasil ya. Sekarang kita coba bagaimana dengan gambar yang tidak ada di dataset Coco. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar, salah satunya adalah armadillo. Armadillo. Tunggu sebentar ya. Ya, bisa dilihat kalau gambar armadillo ini harusnya dia mendeteksi armadillo ya pasti ya. Tapi karena dia tidak dilatih dengan menggunakan gambar armadillo dan juga tidak ada kelas namanya armadillo, dia mendeteksi gambar ini sebagai gajah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah model ini mendeteksi gambar armadillo dengan klasifikasi sebagai objek gajah yang mempunyai nilai skornya 0,9. Jadi dia cukup yakin bahwa objek ini adalah gajah. Nah, ini perlu diperhatikan juga, sepertinya untuk objek-objek yang tidak terlatih pasti salah ya, pasti salah. Tetapi yang aneh adalah model ini mampu memberikan nilai yakin bahwa ini gajah dengan nilai 0,9. Itu kita cobakan dengan gambar yang lain. Saya ada gambar armadillo yang lain ya. Ini armadillo atau terenggiling mungkin ya. Nah, ketika dideteksi, ini mendeteksi sebagai burung. Sebagai burung dengan skornya 0,88838. Model ini cukup yakin bahwa gambar ini adalah gambar burung gitu. Padahal bukan burung. Jadi ini cukup aneh. Saya juga menyiapkan gambar terakhir. Kanguru. Nah, di gambar kanguru ini, yang pertama, dia modelnya bisa mendeteksi ada 2 objek. Walaupun sebenarnya ada 2 objek tambahan lagi di belakang begitu ya. Tapi kita lihat dulu
kanguru ini dideteksi sebagai sheep dengan nilai skor yang cukup tinggi lagi, 0,9. Ya. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan gambar binatang yang ada di dataset ini? Saya akan menggunakan gambar kuda poni. Sebenarnya di dataset ini ada kelas kuda ya. Tapi saya berharap bagaimana dengan kuda poni yang ukurannya lebih kecil begitu dari kuda biasanya. Ya, di gambar kuda poni model ini mampu mendeteksi bahwa ini sebagai kuda ya. Dengan nilai yang tinggi juga 0,9. Begitu. Kemudian saya mencoba juga bagaimana jika saya menggunakan gambar Pegasus. Apa yang akan dideteksi dari gambar kuda yang memiliki sayap? Ya, di gambar ini modelnya mendeteksi objek ini sebagai kuda dan burung. Dengan nilai skornya 0,7. Jadi gambar ini cukup jelas mungkin bagi modelnya bahwa ini adalah gambar kuda dan karena ada sayapnya dideteksi sebagai burung. Tapi yang aneh adalah sayapnya ini juga sayap yang sebelahnya ini tidak tersegmentasi ya, cuma satu saja begitu. Tapi cukup berhasil untuk mendeteksi gambar ini sebagai kuda. Ya sekian demo dari Mas RCNN kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya stop recordingnya.